Halo, selamat pagi semua. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita dari workshop Jemur Sari. Kita sekarang lagi mau perjalanan ke workshop Geraha. Jadi kerjaan saya ini memang puter-puter untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan mobil itu bagus lah, dan customer itu sebisa mungkin puas dengan pekerjaan yang terbaik. Nah, hari ini kita mau ke workshop Geraha Family. Kita ada mobil yang menarik sih untuk hari ini. Ada VW Tiguan yang terbaru guys. Jadi yang lalu kita tuh punya VW Tiguan, tapi mungkin yang periode yang lalu ya. Yang ini model yang terbaru, dan kita ada request untuk pengerjaan 3 layer nano diamond dan juga dikerjakan dengan interior coating. Nah, kenapa kok kita buat ini? Karena banyak sih yang menanyain kalau misalnya mobil Eropa warna putih itu di coating dengan nano diamond kayak apa. Khususnya VW Tiguan yang 7 seater yang baru ini kan keren banget modelnya. Jadi kita kepengen nunjukin di video hasil before afternya seperti apa. Kita mumpung sedang dalam perjalanan, kita sedikit ngasih tips and trick mengenai coating mobil. Jadi gini guys, kalau udah coating mobil, apakah mobil tuh nggak bisa beret, anti baret? Nah, ini banyak sekali yang DM di Instagram kita sama WhatsApp ke kita ya, telepon, Pak itu saya mau pasang anti gores. Jadi gini teman-teman, untuk coating sendiri ini, coating ini bukan anti baret, tapi dia melindungi dari baret. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya anti gores, itu menurut saya digores itu dia nggak bisa gores. Nah, itu anti gores. Kalau misalnya melindungi cat dari gores, nah itu beda lagi. Jadi bahan dasar coating ini pada dasarnya adalah silika SiO2, bahan dasar kaca yang memang dibuat cairan kemudian diaplikasikan ke bodi mobil. Kenapa kok harus bentuknya cairan? Karena bodi mobil itu kan berlekuk-lekuk teman-teman. Karena kalau cairan itu kan dia aplikasinya bisa mengikuti kontur dari bodinya. Nah, makanya kalau memang coating itu udah kering, otomatis dia tuh bentuk kayak kaca gini tapi di atas lapisan permukaan cat. Nah, jadi kalau misalnya di permukaan catnya itu ada lapisan coating itu kayak ada tempered glassnya. Nah, kalau kita tuh pakai tempered glass handphone, apakah tempered glass ini terus nggak bisa beret? Tentu tempered glass ini tetap bisa beret, tapi kalau baret sebatas tebelnya tempered glass ini, kalau misalnya kita kena grek, kemudian tempered glass itu misalnya berapa mili nih, dia akan melindungi dengan kekuatan sebanyak itu gitu loh. Tapi kalau misalnya baretnya dalam, grek sampai jatuhnya kemudian kelindes sepeda motor, ya tentu aja handphone ini akan rusak. Jadi tergantung bagaimana kita melihat. Tapi kalau bagi saya sendiri melihat, kita nggak berani jual bahwa coating ini terus anti baret, tapi kita akan menginformasikan bahwa coating ini melindungi. Kalau misalnya nih sebatas misalnya kita nyuci nggak sengaja kemudian ada debu-debu kecil kemudian kita lap baret halus, itu kita boleh bilang ya kira-kira 70-80% tuh kenanya di coating aja. Jadi kalau baret halus itu rata-rata kenanya cuma di coating, tapi kalau baretnya dalam ya tentu itu sudah lebih dari lapisan coating. Makanya teman-teman harus bijak ya untuk pada waktu memilih ini tuh ternyata untuk apa ya, melindungi cat atau untuk anti gores atau macam. Hati-hati teman-teman, zaman sekarang tuh memang promosi tuh kejam. Fungsi coating itu adalah untuk membuat cat itu kilap, kemudian melindungi cat juga. Jadi bagi teman-teman jangan sampai kepancing, oh kemudian setelah coating kok beret lagi. Ya tetap aja kalau kita udah pasang tempered glass, ya tempered glassnya tetap bisa beret. Padahal bisa jadi handphone ini pakai Gorilla Glass. Kenapa kok kita harus pasang tempered glass lagi? Karena kita mau melindungi handphone ini dengan proteksi yang terbaik lah ibaratnya. Nah, kemudian kita juga mau ngasih tips juga, kalau misalnya udah di coating, bagaimana sih melindungi dari baret-baret halus yang nanti bisa terjadi lagi. Jadi yang pertama kuncinya tuh dibilas pada saat kita tuh cuci mobil. Jadi kalau misalnya kita bilas mobil pada waktu kita tuh mau proses wiping yang pertama, itu diharapin sih ya sabar ya. Kalau kita mau mencuci dengan proper itu memang harus mungkin perlu tools dan perlu kesabaran. Jadi pada waktu kita cuci itu pastikan debu-debu itu kita hilangi dulu sebelum kita tuh ngelap. Jadi kalau bisa disiram dulu sama air sampai debu itu semua turun. Kalau misalnya masih ada minyak-minyak dan kotoran yang menempel di bodi, itu sebaiknya kita beli pakai sampo yang pH balance. Jadi sampo yang pH balance ini artinya nggak ada reaksi kimia.
fungsi sabun pada waktu kita itu mencuci mobil itu fungsinya adalah untuk mobil tuh terlubrikan dengan baik lah, ada pelicingnya pada saat kita tuh nyuci sehingga mengurangi resiko baret. Loh Pak, terus kalau misalnya sudah nyuci pakai sampo pun ada risiko baret dong? Tetap ada risiko baret, tapi minim. Kalau misalnya kita mencuci dengan proper tuh baretnya minim. By the way ya, kalau kita mau di coating dengan apapun tetap aja baret itu bisa terjadi. Nah, kalau mobil belum di coating, kalau baret itu kenanya langsung dicat. Tapi kalau misalnya mobil yang udah di coating, kalau baret halus itu kenanya di coating dulu dan itu bisa dipoles ya. Jadi coatingnya yang dipoles. Kalau mobil itu belum di coating, dipoles berulang-ulang kali, tiap kali baret dipoles, tiap kali baret dipoles, habis lama-lama catnya. Tapi kalau udah di coating, coatingnya yang dipoles. Kalau misalnya pun coating itu habis, ya nanti bisa di recoating ulang dan itu sangat melindungi cat. Terutama kita tahu nih, mobil zaman sekarang udah nggak murah lagi. Bayangin Innova aja udah berapa? 400 juta lebih. Venturer tuh udah hampir 500 juta. Kita kalau lihat kayak misalnya mobil-mobil zaman sekarang itu 500 juta itu udah mahal semua lah teman-teman. Kita tentu kepengen investasi kita itu terlindungi dengan baik. Makanya kita memang menyarankan mobil baru itu segera di coating. Kalau masyarakat sekarang sih sudah banyak yang sadar ya. Maksudnya ketika mereka beli mobil baru, rata-rata memang mereka langsung di coating. Kenapa kok seperti itu? Yaitu karena mereka sudah sadar bahwa coating ini sekarang memang untuk melindungi investasi jangka panjang kita. Bayangin teman-teman, kalau misalnya kita tuh beli mobil, kemudian nggak lama kusem, kemudian nggak lama dipoles-poles berulang kali, terus dimasukin asuransi di repaint. Waduh, itu tentu saja mengurangi harga mobil tersebut, ya kan? Kemudian kalau mobil udah di repaint berulang kali, kemudian nggak terproteksi dengan baik, kemudian kusem, kita pun akhirnya habis beli mobil itu mahal, mungkin malah masih nyicil. Kemudian lihat mobil itu, waduh, udah kusem, kita kepingin ganti mobil lagi, dan itu menyebabkan kita tuh boros berulang-ulang kali karena kita nggak menjaga investasi kita dengan baik. Oke, mungkin itu aja tips hari ini. Kalau misalnya diterusin lama-lama jadi kayak ceramah. Jadi kita ini udah mau sampai ke workshop Graha. Nantikan di channel kita di Detailing Brothers, kita nanti akan banyak ngasih tips and trick mengenai bagaimana coating mobil, bagaimana menjaga coating mobil, dan bagaimana menjaga merawat mobil itu dengan baik sehingga mobil itu bisa kinclong lama. Oke, stay tune guys. Tiguan baru dari dealer nih, kilometernya baru sekitar 90 gitu. Jadi banyak yang tanya kalau mobil baru perlu nggak di coating. Nah, kita bisa lihat ini mobil keren banget, tapi warna hitamnya ya ini memang karena kotor dan karena itu ya, kilapnya belum keluar nih, ada kayak gini-gini yang perlu kita paint correction, dan kita akan detailing dan kita akan coating. Nah, ini mobil ini akan dikerjakan dengan nano diamond 3 layer dan akan di coating juga di bagian interior. Nah, kita mau lihat sedikit di bagian dalamnya. Ini mobil Tiguan 7 seater. Kita mau lihat bagian dalamnya. Ini keren banget ya. Yang lalu saya pakai VW Tiguan itu sudah sampai kilometer 80.000 lebih, dan itu memang mobil yang menyenangkan banget. Ini kita mau review tipis-tipis guys. Jadi VW Tiguan ini kalau yang beda dengan yang lalu, yang sebelum inilah, versi yang sebelum ini bedanya di setirnya beda. Kemudian yang paling kelihatan beda banget itu di speedometernya. Kita bisa lihat ini speedometernya full digital. Kemudian juga setirnya ini beda ya, dia udah model baru. Joknya juga beda, yang ini udah, kalau nggak salah, oh ini udah electric seat. Kalau yang lalu belum, dan ini joknya udah kulit. Layarnya udah gede gitu ya, integrated, udah keren banget. Ini juga semua pengaturan ada di bagian setir, dan ini di atasnya juga ada konsol, ini macam-macam, ada untuk naruh berbagai macam barang. Dan memang ya VW Tiguan ini kerennya apa teman-teman, dia tuh memang modelnya memang kita nggak bilang bagian dalamnya keren banget, tapi build quality materialnya ini bagus banget. Nah, ini udah soft touch semua di bagian dashboard, dan memang feelingnya tuh feeling mobil Eropa tuh beda sama kayak mobil Jepang ya. Bunyi kliknya, kemudian tutup pintunya pada waktu kita mencet ini ya, apa namanya, nah, mencet power window-nya
suara power window-nya nutupnya, kedap suaranya, kemudian material untuk di plafonnya ini itu beda banget. Jadi memang build quality-nya VW Tiguan ini kalau dibandingin sama mobil-mobil Jepang memang jauh banget sih. Memang ini, nah itu. Kemudian posisi berkendaranya juga enak banget. Ini semua bisa diatur ya. Bisa naik, bisa turun, bisa maju mundur. Semuanya electric seat. Dan ini tuh keren banget. Ya, udah ada kamera 360 di sini. Dan ini memang nyaman. Walaupun mungkin memang kalau menurut saya pribadi 7-seaternya sih untuk yang di paling belakang nggak bisa dipakai, karena mobil ini yang di bagian paling belakang lebih efisien kalau dipakai untuk taruh barang. Tapi overall memang build quality-nya keren banget sih. Kita bisa lihat ini untuk kamera 360-nya, kualitas audionya juga udah enak walaupun standar gitu. Udah start stop engine, kemudian parking brake, auto hold, dan ini ada pilihan berkendara. Pilihan mode berkendara mulai dari eco, comfort, normal, sport, individual, semuanya ada. Jadi menurut saya sih mobil ini ya kalau untuk harga 600 sekian juta worth it lah. Mobil ini keren banget sih. Dan kita bisa lihat build quality yang kita dapat itu feeling ini loh guys. Leather kulitnya ini enak banget. Nah makanya kalau udah mobilnya keren seperti ini, tentu kita ya kepingin itulah ya, maksudnya di coating dengan baik, dijaga dengan baik, kemudian di interior coating. Nah fungsinya interior coating itu sebetulnya apa? Fungsi interior coating itu dia tuh melapisi permukaan dashboard, trim-trim plastik di dalam mobil. Jadi kalau misalnya ini sudah terlapisi dengan baik, dia itu ada UV protection-nya. Jadi barangkali kalau kita pakai mobil kemudian kejemur panas, dia nggak gampang cracking, kemudian juga melindungi dengan lebih baik. Yang paling banyak itu yang saya paling suka kalau mobil udah di interior coating itu tekstur kulitnya. Tekstur kulitnya itu jadi halus gitu dan menyenangkan sekali. Dan memang kalau misalnya udah di coating, kalau dia kena air ada efek hidrophobic-nya juga. Oke, kita mau ngambil video before-nya. Nanti kita akan ambil video after-nya juga seperti apa. Stay tune guys di video kita. Oke, jadi teman-teman, ini sekarang mobilnya udah selesai dikerjain. Kemarin mobilnya udah di paint correction, udah di full detailing juga. Dan ini kita lagi mulai masuk untuk ngecek di bagian dalam interior detailing. Walaupun mobilnya baru, kita akan cek ya seperti di bagian kisi-kisi AC ini seperti ini kita mau cek. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalnya punya mobil baru, mobil Eropa juga, kalau kepingin di coating, ini kita ada contohnya yang sudah di coating pakai 3 layer nano diamond. Kita bisa lihat wet looknya bagus banget, ke warna hitamnya juga jadi pekat banget. Kalau misalnya kepingin yang lebih keren lagi, memang ada opsi pakai AM7 limited, tapi kita bisa lihat kalau misalnya pakai nano diamond pun sebetulnya udah bagus. Tapi kan orang itu kan kadang kepinginnya gini, wah aku pengennya pokoknya yang paling kinclong, yang paling keren. Nah itu ada opsi pakai yang AM7 limited. Oke, jadi kita nanti di video-video berikut ini kita akan tunjukin juga mobil-mobilnya yang udah di interior coating hasilnya seperti apa. Bagi teman-teman yang kepingin update untuk di channel kita, bisa klik like dan subscribe di channel kita, dan juga
klik lonceng supaya terupdate terus ke video-video kita yang berisi informasi lah mengenai seputar detailing dan coating. Kalau misalnya ada masukan, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini supaya kita tuh terus tahu kira-kira teman-teman pengen konten seperti apa untuk kita buat konten berikutnya. Oke, itu aja dari kita. Salam.